Hai Sobat Properti, salam rumah untuk Anda semuanya. Oke, kita ketemu lagi di dunia investasi properti. Topik kita hari ini, apa saja nih yang perlu diperhatikan kalau kita membeli rumah gitu, atau kita membeli properti. Sebelum kita bicara lebih lanjut, perkenalkan nama saya Erik Hermanto. Saya adalah praktisi di dunia investasi properti. Saya juga seorang dosen di salah satu sekolah properti terkemuka di Indonesia. Dan saya juga menjadi mentor bagi beberapa sobat properti. Oke, kita balik ke topik kita ya. Apa saja yang perlu diperhatikan ketika kita membeli properti? Sebenarnya ketika saya mendapat pertanyaan ini, sebenarnya arah pertanyaannya agak kurang jelas ya. Anyway, saya akan membahas dari berbagai sudut pandang untuk membahas pertanyaan ini, untuk menjawab pertanyaan ini. Nah, kalau saya lihat ada 4 sudut pandang yang kita bisa bahas. Pertama dari sisi tujuan, kedua dari sisi kebutuhan, yang ketiga dari sisi dokumen, yang keempat dari sisi budget. Ya, mari kita simak satu-satu. Pertama dari sisi tujuan. Nah, tujuan kamu beli properti itu untuk apa? Misalnya untuk tempat tinggal atau investasi. Kalau misalnya untuk tempat tinggal, berarti ini balik kepada kenyamanan pribadi setiap orang atau preferensi setiap orang. Dan tentunya setiap orang pasti berbeda-beda. Jadi ada yang mau tempat tinggalnya dekat dengan kantornya, ada yang mau tempat tinggalnya jauh, nggak apa-apa deh, yang penting dapat tanahnya luas. Oh, yang penting buat aku rumahnya di klaster supaya anak-anak bisa main sepedaan di klaster, jalan-jalan di klaster aman gitu. Ada satu cerita dari teman saya, beliau berdua waktu itu akan merit terus kemudian ternyata mereka sudah beli satu apartemen di satu daerah di Jakarta Barat. Dan kemudian saya tahu bahwa produk apartemen ini adalah produk gagal dari seorang pengembang ya ternama di Indonesia. Tapi kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kenapa? Karena itu sudah memang preference daripada istrinya. Istrinya memang suka dengan apartemen tersebut, dengan lokasinya gitu. Karena buat tempat tinggal ya, karena tempat tinggal kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu. Walaupun aku sudah warning bahwa apartemen tersebut adalah produk gagal, tapi dia tetap beli karena itu kenyamanan daripada istrinya. Ya sudah, kita nggak bisa apa-apain. Nah, itu adalah untuk tempat tinggal. Tapi kalau misalnya kamu beli properti tujuannya untuk investasi, nah ini mesti belajar dulu nih, karena kalau buat investasi tentu banyak barometernya. Yieldnya berapa, ROI-nya berapa, jenis propertinya seperti apa. Nah, ini kamu perlu banyak belajar lah. Yang kedua adalah ditinjau dari sisi kebutuhan. Jadi misalnya kamu mau rumahnya 1 lantai atau 2 lantai, mau buat kamar tidurnya 3 kamar tidur, 4 kamar tidur, ya, atau 2 kamar tidurnya cukup, atau perlu kamar pembantu atau tidak, atau kamar mandinya ada berapa, ada 2, 3, perlu kamar mandi dalam atau tidak, terus kemudian denahnya seperti apa, luas tanah berapa, luas bangunan berapa. Nah, jadi ini harus terspesifikasi dulu. Jadi supaya kamunya juga lebih terarah dalam pencariannya. Nah, ketiga yang perlu diperhatikan itu adalah dari sisi dokumen, ya. Dokumennya, misalnya ini sudah sertifikat atau belum? Sertifikatnya apa? SHMK, SHGBK, ya kan? Terus kemudian IMB sama PBB sudah ada atau belum? Terus kemudian ini barangnya propertinya primary atau secondary. Terus kalau misalnya beli sama developer, terus kemudian berarti kan sebaiknya beli yang kerjasama dengan bank gitu loh, ya. Jadi lebih aman lah kalau pembelian lewat bank gitu. Nah, yang keempat kita bisa perhatikan dari sisi budget ya, ketika kita mau beli properti. Berapa harga propertinya, terus pembeliannya menggunakan KPR atau cash, ya kan? Nah, semisal menggunakan KPR, membeli properti dengan 1M, artinya uang DP yang Anda harus siapkan itu adalah 30% atau sebesar 300 juta. Karena termasuk di dalamnya biaya BPHTB, biaya asuransi, biaya KPR, biaya notaris sekitar 10%. Nah, dengan plafon kredit sebesar 800 juta. Tenornya 20 tahun, bunga 8%, maka cicilannya akan menjadi 6,7 juta per bulan. Artinya, Anda minimal memiliki penghasilan 17 juta per bulan. Dan Anda tidak perlu untuk menjadi seorang ahli matematika ya, untuk bisa menghitung semua ini. Anda tinggal cukup mendownload financial calculator dan Anda bisa tinggal masukkan angkanya saja, Anda bisa keluar semua angkanya. Oke, demikian topik bahasan saya tentang apa yang harus diperhatikan ketika kita membeli properti ya.
Ingat, like dan subscribe channel YouTube saya. Dan silakan komen di bawah tentang topik yang Anda mau bahas. Siapa tahu topik Anda menjadi bahasan saya berikutnya. Saya Erik Hermanto, selamat berinvestasi properti secara cerdas.